bagi kita malam hari ini yang sudah berkumpul jemaat Tuhan. Haleluya, bersama-sama kita sudah ada di tempat ini. Dan mari sama-sama juga kita akan temukan sesuatu yang baik yang Tuhan sudah persiapkan, Tuhan sudah sediakan bagi kita dalam malam Natal ini. Yohanes pasal yang ke-15. Yohanes 15, saya ajak kita melihat dalam ayat yang ke-13 mulai. Sekali lagi Yohanes pasal yang ke-15, ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-15. Kita akan bersama-sama membaca ayat ini dalam nama Yesus. 2 ya. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar. Saudara, dalam ayat yang ke-15 ada dua kelompok strata sosial. Sekali lagi, ada dua kelompok yang kelas derajat sosial yang Tuhan sebutkan dalam ayat itu. Saudara bisa temukan apa yang dua itu? Sekali lagi saudara, dalam ayat yang ke-15 ada dua kelas derajat sosial. Kembaran Tuhan. Ya. Sekali lagi saudara, mari kita temukan. Ada dua kelas derajat sosial yang Yesus sebutkan dalam ayat itu. Coba saudara temukan dan sebutkan. Kembaran Tuhan. Ya, sepakat kita? Sepakat? Baik, dari dua ini saudara suka mana? Sekali lagi, masih ada yang bingung. Tolong jangan bingung. Dari dua yang saudara sebutkan tadi, yaitu yang pertama adalah hamba, dan yang kedua adalah saudara pilih mana? Sahabat. Semua pilih sahabat? Baik. Saudaraku, yang memang sahabat itu adalah sebuah strata hidup yang lebih tinggi dari hamba. Jelas ini berbeda dan tidak bisa disamakan. Hamba adalah hamba, sahabat adalah sahabat. Hamba tidak bisa dikatakan menjadi sahabat, dan sahabat juga tidak bisa dikatakan menjadi hamba. Jadi kita harus ngerti dengan jelas. Nah, malam hari ini, saudara yang dikasih oleh Tuhan, strata hidup kita naik. Ya, derajat hidup kita naik. Yesus katakan, aku tidak menyebut kamu lagi hamba. Perhatikan, aku tidak menyebut kamu lagi hamba. Kalau hamba itu adalah orang yang ada di bawah kuasa dan terikat, itu hamba. Orang yang ada di bawah kuasa, di bawah wewenang, di bawah otoritas dan terikat, dan dia mengabdikan seluruh hidupnya, dipekerjakan tanpa harus mengharapkan imbalan. Dan dia itu dipekerjakan, perhatikan ya, bukan bekerja, tapi dipekerjakan tanpa ada label upah. Jadi tidak ada apa namanya untuk ditandatangani. Kalau mau gajian itu apa namanya itu? Ya, tidak ada slip gaji yang mau ditandatangani sama hamba. Tapi kalau dia bekerja harus, ya, seluruh hidupnya memang harus bekerja. Dia memang harus menyenangkan hati tuannya. Dia memang wajib tunduk dan tidak punya HAM. Saudara tahu HAM? Apa HAM? Hak asasi manusia. Dia nggak punya hak ajasi manusia. Jadi mau apapun tuannya lakukan sama dia,
mau dia disepak atau mau dipukul, dia nggak bisa lapor seperti kita sekarang. Oh, aku lapor ke hak asasi manusia. Kalau dia perempuan mungkin dia akan, aku akan lapor ke Komnas HAM wanita. Itu kalau sekarang. Kalau hamba tidak bisa. Ya, hamba tidak bisa. Dan hidupnya selalu diberitahu itu soal kerja. Yang dikasih tahu sama dia soal kerja, yang dikasih tahu sama dia soal kerja, yang dikasih tahu sama dia soal kerja. Gak ada rahasia pribadi ataupun gak ada percakapan yang mau dibangun kepada seorang hamba. Itulah ngerinya. Itu ngerinya. Dan malam hari ini, dalam momen Natal ini, Yesus ingin ubah dari keadaan hamba itu. Amen. Haleluya. Haleluya. Yesus ingin ubah dari keadaan hamba itu, diubah menjadi apa, saudara? Iya, diubah menjadi sahabat. Dan salah satu kelebihan sahabat itu dalam ayat yang ke-15. Ya, aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh Tuannya. Jadi hamba itu gak boleh tahu apapun yang Tuannya lakukan. Gak bisa. Dia gak bisa sok kepo gitu ya, sok mau tahu. Bos mau kemana bos? Gak ada urusan hamba. Terserah bosnya mau kemana, gak bisa ditanya, gak boleh ditanya. Coba kalau sekarang, ya, bosnya pun dikepoin. Lihat tuh bos itu, ha katanya. Diomongin lagi bosnya. Kalau dalam zaman Yahudi, hukum Yahudi, hamba itu tidak boleh. Lihat itu, apa yang diperbuat oleh tuannya, dia tidak tahu. Tetapi aku menyebut kamu apa? Sahabat, karena aku telah memberitahukan kepadamu segala sesuatu yang telah kudengar dari aku. Lihat, sahabat, semuanya dia tahu. Perhatikan, punya sahabat? Punya. Punya sahabat? Punya. Di gereja ini ada sahabatnya? Ya. Atau ada kawannya? Ya. Sahabat apanya dia? Sahabat? Dekat. Kawan kayak mananya dia? Kawan soulmate kan? Kawan biasa kan? Atau ya sekedar kenal-kenal presiden lah, gitulah. Tapi kalau di sini dikatakan sahabat, sahabat itu pasti tahu semua. Dan seorang sahabat, kalau kawannya itu, kalau sahabatnya itu, dia tahu sedang direncanakan sesuatu yang jahat kepada sahabatnya. Misalnya nih, ini kawannya. Rupanya aku tahu orang lain sedang merencanakan sesuatu sama kawannya ini, bermaksud jahat sama kawannya ini. Kira-kira aku yang adalah sebagai sahabatnya, ku kasih tahu nggak sama dia? Pasti. Masih di sini ya? Masih. Kok nggak dijawab? Pasti dikasih tahu. Kira-kira yang aku tahu itu orang lain sedang merencanakan sesuatu yang jahat sama dia, kira-kira aku kasih tahu nggak sama sahabatku ini? Itu wajib. Itu namanya sahabat. Pasti kita akan bela dia mati-matian. Apapun kita akan pertaruhkan kepada dia. Ayat yang ke-13 itu dikatakan, seorang sahabat itu kan, ya, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan apa? Nyawanya untuk siapa? Untuk sahabatnya. Malam hari ini saya katakan, Yesus ingin menjadikan kita menjadi sahabatnya. Amin. Haleluya. Dan dia selalu memberitahu. Perhatikan, apa sih yang dirahasiakan Tuhan lagi kepada kita? Adakah sesuatu yang dirahasiakan untuk sahabatnya? Adakah sesuatu yang dirahasiakan? Tidak ada. Ketika sahabatnya itu mengalami lemah, letih, lesu, apa yang Yesus katakan kepada kita sebagai seorang sahabatnya? Marilah kepadaku, hai kamu yang letih lesu dan untuk kepada mereka yang haus. Apa yang Yesus katakan kepada sahabatnya? Apa?
Akulah jalan. Apa yang Yesus katakan? Akulah jalan kebenaran dan tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak. Itu Yesus beritahu. Bayangin. Dan sekarang di mana Yesus ada? Apakah juga Yesus kasih tahu sama murid-muridnya? Yesus kasih tahu nggak? Itu dikasih tahu. Ya, dalam Yohanes berapa itu? 1 ayat. Supaya di mana aku berada, di situ pun Berada. aku. Yesus kasih tahu nggak dia di mana? 14 ayat. Sekarang Yesus di mana? Di surga. Supaya di mana Yesus berada, di situ pun siapa berada? Kita berada. Saudaraku, perhatikan baik-baik. Yohanes 14 ayat. Betapa Tuhan itu sungguh telah menjadikan kita menjadi sahabat. Dan buktinya sebagai seorang sahabat dalam ayat yang ke-15, Yesus sudah memberitahu kalau kita ingin kenal Allah itu, Yesus katakan, kalau engkau melihat aku, engkau sudah melihat Bapa. Sekali lagi, kalau kita ingin mengenal siapa Allah kita, Yesus sudah katakan, kalau engkau melihat aku, engkau sudah melihat Bapa. Haleluya. Haleluya. Dan malam hari ini, saudaraku, ya secara umum kita memang disebut menjadi sahabat. Tapi tidak semuanya dipilih oleh Tuhan untuk menjadi sahabatnya. Memang dia terbuka untuk umum, dia terbuka untuk siapapun. Tetapi lihat, tidak semuanya. Bukan hanya di mulut saja kita mengatakan, oh aku sahabat Tuhan. Tetapi sahabat Tuhan itu di sini diberitahu dalam tema ini ada 3 kata. Yang pertama itu adalah hope, faith, and love. Ada 3. Yang pertama itu adalah harapan. Iman. Kemudian yang kedua adalah iman. Kemudian yang ketiga adalah kasih. Perhatikan baik-baik. Kalau memang kita itu ingin disebut menjadi sahabat Allah, khususkanlah dirimu setidaknya dengan 3 hal. Haleluya. Engkau harus memang berpengharapan kepada dia. Engkau memang kepada sahabatmu itu, memang saudaraku, engkau itu mencurahkan semuanya. Dan ada sesuatu yang kita harapkan daripada sahabat kita. Dan yang kemudian yang kedua, kita juga harus percaya kepada dia. Haleluya. Perhatikan baik-baik. Kalau memang kita menjadi sahabatnya, kita pasti akan dipercaya oleh dia. Dan kemudian yang ketiga, kasihnya saudara. Nggak tanggung-tanggung. Seorang sahabat itu akan menaruh kasih setiap waktu. Perhatikan baik-baik. Seorang sahabat itu akan menaruh kasih setiap waktu, kapan saja, di mana saja. Tidak ada yang tertutup untuk sahabat kita itu. Haleluya. Amen. Iya. Jadi saudara, ayo sekarang baguskan kualimu. Kualitas. Ya. Baguskan kualitasmu. Amen. Dengan 3 hal ini. Apakah engkau total berpengharapan kepada dia? Berpengharapan itu berarti saudaraku berharap. Artinya tetap kita menunggu dengan bahagia. Kita menunggu dengan perasaan senang. Ayo saudara, perhatikan sekali lagi. Jangan sampai bocor kualimu. Haleluya. Engkau harus menjadi pribadi yang berkualitas. Amen. Seorang anak marah sama bapaknya. Ketika anaknya ini diajak mancing, nggak nangkul, yang mancing. Ketika mancing, dapat ikan yang besar, 7 kilo. Wah, senang kalian. Bagus pak, mari pak, mantap pak. Dapat ikan ini berapa kilo? 7 kilo. Datang bapaknya ini, dilepaskan mata pancingnya, dilepaskan. Pak,
Sudahlah, ayo mancing lagi. Mancing lagi. Wah, 10 kilo. Wah, 10 kilo, Pak. Dilepaskan mata pancing ini. Dilepaskan lagi kan. Pak, Bapak cuman. Kok Bapak lepaskan semua? Yang besar-besar Bapak lepaskan. Lu dapat aturannya itu yang kita cari. Tenanglah, kau nggak tahu kau maksudnya itu apa. Mancing lagi. Wah, dapat 1/2 kilo. Dapat 1/2 kilo, senang bapaknya. Yes, katanya. Dilepaskannya, ditaruh ke tempat ikan. Ayo nama resai dengan bapak pun pikirnya. Yang besar dilepas, yang kecil mancing lagi dia. Nggak nyampe 1/2 kilo. Senang bapaknya ini. Disimpan ikannya. Pak, sebenarnya apa yang terjadi? Apakah Bapak salah makan obat? Maka bapaknya bilang, jangan salahkan Bapak. Salahkan Mama di rumah. Kenapa? Kita nggak punya kuali yang besar. Perhatikan ya, kita nggak punya kuali yang besar. Mama itu punya kuali yang kecil. Coba ikan 10 kilo itu kita bawa pulang, dipotong, mau dimasak di mana? Nggak cukup kualinya. Haleluya. Tapi ikan yang 1/2 kilo ini, cukup di kuali mamamu. Haleluya. Nangkap sampai di sini? Saya mau katakan, perhatikan kualimu. Haleluya. Besok. Kalau memang kita ingin menjadi sahabat Allah, kualimu harus besar. Jangan kecil-kecil kualimu. Kalau dulu kuali kita kecil-kecil, itu kuali apa itu? Dekos. Iya, kalau baru menikah diberangkatkan orang tua kita ya kan. Ini yang untuk kualimu ya, priumu kan yang kecil-kecil kan. Kalau masih ada sekarang kuali Panjaian itu di rumah, ganti. Haleluya. Ada yang nggak ngerti sampai di sini, lihat, bingung dia. Ngomong apa yang baju biru? Bingung dia. Jangan-jangan nggak berkuali. Yang bingung-bingung pasti nggak berkuali. Haleluya. Sekali lagi saya katakan, kalau memang kita ingin menjadi sahabat Allah, engkau harus berkualitas. Haleluya. Perhatikan kualimu. Dengan ini punya enggak? Saya sampaikan dengan cepat, mereka yang punya kuali yang bagus dalam Alkitab, sehingga Tuhan tidak segan-segan mereka jadikan menjadi sahabat mereka. Yakobus pasal 2. Yakobus pasal 2. Kita lihat ayat yang ke-20 mulai sampai 24. Perhatikan, supaya nanti kita buang kuali Panjaian. Kuali-kuali yang kecil, iman-iman yang kecil, pengharapan yang kecil, kasih yang kecil, ganti. Yes. Karena Tuhan mau kirim ikan-ikan yang besar. Haleluya. 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 Berarti kalau ikan besar yang mau Tuhan kasih, kuali kita pun harus kita perbesar. Amen. Kalau misal sebesar ini setengah lingkaran kuali itu, berarti ikan apa yang mau dimasak di sini? Haus. Mau ikan paus atau ikan teri? Pastori belum pernah ikan paus. Ikan teri sering. Baik, kita baca ayat 20 mulai sama-sama dengan keras. Dengan keras, haleluya. Menunjukkan kualimu bagus, bacalah dengan keras. 20 sampai 24. 2 ya. Hai manusia yang bebal, maukah engkau mengakui sekarang bahwa iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong? Bukankah Abraham bapak kita dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya ketika ia mempersembahkan Ishak anaknya di atas mezbah? Kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan, dan oleh perbuatan-perbuatan itu iman
ditegur kepada kita malam hari ini dalam ayat 20. Ayat 20, ya ayat 20. Hai manusia yang bebal. Siapa manusia yang bebal ini? Mereka-mereka yang sudah berulang kali ikut Natalan, tetapi tidak ada terjadi pembaharuan. Udah berapa kali ikut Natal? Udah berapa kali dengarkan firman Tuhan? Adakah kualimu bertambah bagus? Atau kau bilang pendetanya yang gak bagus? Jangan bilang pendeta yang gak bagus. Khotbahnya pun gak bagus tuh pendeta. Lebih bagus yang di sana itu. Tinggi ke sana. Kalau memang kualimu ingin bagus, gak bisa dibentuk di sini, di sana kau merasa bisa, sana. Jangan bilang khotbahnya gak bagus. Dasar kuali kita yang gak bagus. Perhatikan, bukan hanya di gereja ini ada orang bebal. Di gereja mana pun ada orang bebal. Jadi di gereja sana pun diusutnya orang bebal. Mau lari kemana lagi dia coba? Ini perhatikan baik-baik. Hai manusia bebal, maukah engkau mengakui sekarang? Perhatikan, harus diakui. Semua jemaat harus tahu. Kalau kita ingin disebut menjadi sahabat Allah, engkau harus berkualitas. Amen. Jangan bilang aku punya iman, ini imanku, tapi perbuatanmu nggak ada. Iman tanpa perbuatan adalah Mati. Tuh perhatikan tuh. Untuk apa imanmu? Bawalah ke laut, tapi perbuatanmu nggak ada. Gitu juga sebaliknya. Perbuatanmu bagus tapi imanmu nggak ada, kosong juga. Gimana kita mau disebut menjadi sahabat Allah? Bolong-bolong. Kalau telinga kuali bagus bolong. Telinga perempuan pun bagus bolong. Kalau bolong telinganya diisilah di sini. Pakai apa? Tadi yang liturgi di sini itu kasihlah besok sama. Jangan aja I love you, I love you, I love you, I love you. Kasih cincin sama dia. Haleluya. Belikan anting-antingnya. Haleluya. Tuh. Pompa. Itu dia. Istri kan milik pribadi, tapi kasih juga dia mobil pribadi. Memang kalau yang pribadi-pribadi itu ya Seru. Aduh. Haleluya. Haleluya. Jadi jangan bolong-bolong. Iya, bukankah Abraham ayat 21, Bapak kita dibenarkan karena apa? Perbuatan-perbuatannya ketika ia apa? Mempersembahkan Ishak anaknya di atas. Nah, ayat 22, kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan Perbuatan-perbuatan. dan oleh perbuatan-perbuatan itu iman menjadi Sempurna. haleluya. Haleluya. Mau menjadi sempurna? Yes. Mau berkuali? Iman dan harus apa? Harus sejalan. Jangan bolong. Karena itu dipunya oleh Abraham. Sampai hope, sampai dia punya pengharapan yang penuh kepada Tuhan. Menunggu dengan senang. Tuhan udah janji dari awal. Abraham, lihat bintang di langit, lihat pasir di laut. Begitulah nanti banyaknya apa? Banyaknya apa? Keturunanmu. Lihat, yang dikasih itu besar-besar enggak? Sekali lagi, yang Tuhan kasih itu besar-besar enggak? Besar. Lantas karena yang mau dikasih Tuhan itu besar, maka Abraham pun imannya, kualitas imannya dan perbuatannya pun harus besar. Baru klop dia. Haleluya. Itu Abraham. Lalu percayalah Abraham dalam ayat 23. Lalu percayalah Abraham kepada Allah, maka Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Karena itu Abraham disebut Sahabat Allah. Oh, haleluya. Haleluya. Masih bisa mengatakan aku sahabat Allah? Yes. Masih bisa? Amen. Ya. Sekali lagi, kita pulang dari sini.
perbaiki kualimu. Ya, nanti pulang ke rumah, kata Pak Gembala ini kan kuali mulai kita nikah ini, buang kata Gembala. No. Bukan kuali itunya yang saya maksud ya, kualitasmu. Jangan dari kecil sampai udah tua, udah menikah, imannya masih begitu-begitu, perbuatannya masih begitu-begitu, tidak ada terjadi perubahan. Sampai udah 100 kali, 1000 kali dia dengar khotbah, tidak ada perubahan. Inilah yang harus dibuang itu. Itu yang pertama. Yang kedua, kita lihat Musa dalam Yudas pasal 1 ayat 9. Musa juga adalah sosok pribadi yang sangat dekat dengan Tuhan. Dan karena saking dekatnya sama Tuhan, sampai matinya, sampai mayatnya, bayangin mayat. Berguna mayat? Tidak. Berguna mayat? Bagi kita nggak ada gunanya. Tapi lihat bagian satu ini, Yudas 1 ayat 9, sama-sama kita baca 2 ya. Tetapi penghulu, sama-sama dulu, sama-sama perbaiki kualimu. Sama 2 ya. Tetapi ketika dalam satu perselisihan bertengkar dengan mengenai ya, tidak berani menghakimi iblis. Itu dengan kata-kata hujatan, tetapi berkata, bayangin, bagi kita mayat itu gak ada gunanya. Tapi bagi iblis, mayat, tapi bukan sembarang mayat ya. Kalau mayat ini gak mati nih. Mayat Musa yang diperebutkan, mayat siapa nih? Mayat Musa. Ada dibilang di situ. Yes. Siapa yang bertengkar? Malaikat dan iblis. Bayangin bangke. Orang sering bilang, bangke katanya. Berarti udah gak berguna kan? Bobot. Tapi ternyata bagi iblis tidak ada bangke. Apalagi kalau orang itu sebagai sahabat Allah, mayatnya pun dipalar. Bayangin saudara, apanya dipalar? Mayat. Mayatnya dipalar. Memang kematian orang benar itu sangat berharga. Perhatikan nih baik-baik. Kita yang masih hidup harusnya bisa berpikir sebelum kita mati. Jangan repotkan orang yang masih hidup karena kematianmu. Ngerti maksud saya? Oh ya. Sekali lagi, perhatikan yang malas-malas ke gereja. Jangan sampai nanti tidak ada gereja yang menanganimu. Repot orang yang masih hidup gara-gara. Sekarang perhatikan baik-baik. Cukuplah malaikat dan Iblis. malaikat sama Mikael ini bertengkar sama iblis. Kurasa bukan soal sakramenilah. Kurasa bukan soal ini. Perhatikan baik-baik. Kalau engkau malas ke gereja, jangan harap akan ada sakramen bagimu. Perhatikan baik-baik. Udah kucatat ini. Jangan kau repotkan orang yang masih hidup gara-gara dirimu. Yang malu itu yang masih hidup, yang kau tinggalkan gara-gara ulahmu. Engkau yang malas ke gereja, camkan ini baik-baik. Cepat-cepat daftarkan dirimu. Pastikan dirimu udah terdaftar di gereja atau belum. Dan pastikan dirimu bilang sama Pak Pendeta, nanti aku kalau mati di sakrameninya, ku cek absennya. I hope kristal tuh. Cuman hari Natal aja aku datang. Sorry ya, mungkin bagi sebagian orang gak lazim ini di khotbah Natal. Tapi saya mau katakan, jangan ngaku sahabat Allah. Karena kita berbicara soal sahabat. Dari semenjak hidup, Tuhan selalu buka rahasianya. Tuhan selalu kasih tahu, ya kalau masih hidup ya, tolong ya, begini ya, begini ya, begini ya, begini ya. Kan
dikasih tahu semua kan? Halo, dikasih tahu nggak? Haleluya. Sekarang bagaimana kembaliannya dengan kita? Apakah yang dikasih tahu itu kita kerjakan atau tidak? Berarti kok nggak sahabatnya? Kasihan deh lu. Nanti Yesus katakan dalam Matius pasal 7, "Nyalah kamu, aku tidak mengenal Kamu. Kasihan, kasihan, nggak dikenal. Mayat Musa direbutkan. Kenapa direbutkan? Karena Musa itu sangat dekat dengan Tuhan. Sampai matinya sahabat Allah itu dipalar sama iblis. Bayangin, dipalar. Tahu arti dipalar? Ya. Satu. Itu luar biasa. Yang ketiga, dengan cepat saja. 2 Raja-Raja pasal 2. Bagaimana Elia ya juga dikategorikan menjadi sahabat Allah. Ayat 1 sampai ayat 8, Saudara. Ya, kita lihat di situ. Singkatnya saja, Saudara. Bagaimana Elia terangkat ke surga. Ayat berapa itu? Elia naik ke surga dengan kereta berapi. Ayat 11. Sama-sama kita baca ayat 11. 2, ya. Sedang mereka berjalan terus sambil berkata-kata, tiba-tiba datanglah kereta berapi dengan kuda berapi memisahkan keduanya. Lalu naiklah Elia ke surga dalam Badai. Bayangin, Saudara, Elia adalah salah 2. Saya katakan salah 2. Orang yang tidak mati selama hidupnya langsung ke surga. Itu Henok. Yang pertama itu adalah Henok. Bergaul karib dengan Allah sampai-sampai dia tidak mati, Saudara. Kemudian yang kedua Elia. Itu tidak mati. Lihat nih, ketika mereka masih ngomong-ngomong, datanglah kereta berapi. Bayangin, Saudara, disambarnya Elia, bukan sambar petir ya, bukan kena petir dia, tapi Elia itu disambar kereta berapi dengan kuda berapi. Dinaikkan Elia ke atas kereta berapi itu, dibawa. Oh, Santa Claus, mungkin kira-kira begitu dalam momen Natal. Diangkat begitu, Saudara, tidak mati. Luar biasa mereka yang disebut sahabat Allah. Amin, Saudara. Haleluya. Sekali lagi, luar biasa mulia mereka yang disebut menjadi sahabat Allah. Jelas 3 tokoh ini soal iman, pengharapan, dan kasih tidak usah diragukan. Tidak usah saya bahas lagi nih. Kita semuanya sudah paham. Haleluya. 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 Malam hari ini adalah malam perbaikan kualitas kita. Amin. Yang tadinya kita bebal, yang tadinya kita abal-abal, yang tadinya kita kaleng-kaleng, sekarang saudaraku, ayo ganti kualitas itu. Buatlah dirimu benar-benar berkualitas sebagai seorang sahabat Allah. Engkau yang memang di dalam dirimu terdapat ini. Ada iman, ada pengharapan, dan ada kasih. Ditunjukkan pula dalam persahabatan. Ditunjukkan pula dalam pergaulan. Ditunjukkan pula dalam komunitas. Gak pelit. Dalam komunitas dia tidak pelit, tapi dia loyal. Namanya sahabat. Tidak ada seorang sahabat itu yang mikir-mikir untuk sahabatnya. Ditraktir terus sahabatnya. Gitu juga sebaliknya. Tidak ada. Dalam persahabatan itu ditunjukkan. Dalam perbuatan itu ditunjukkan semuanya. Haleluya. Haleluya. Ada 2 jenis persahabatan di Natal. Gak sempat lagi kayaknya. Entahkah besok nanti saya sambung. Tapi simpelnya, ada sahabat Herodes, ada sahabat orang Majus. 2 ini adalah sahabat yang kualitasnya beda. Seperti sahabat dan hamba tadi, kualitasnya beda. Kalau sahabat
Mereka datang dari jauh. Mereka hanya melihat apa? Bintang. Dan ketika mereka tahu itu bintang apa, mereka dituntut oleh bintang itu. Mereka sampai kepada apa yang mereka tahu tentang bintang itu. Dan ketika mereka lihat bayi itu, dalam Matius pasal 2 ayat 1 mulai, ya, ketika mereka mulai lihat bayi itu, maka mereka mempersembahkan apa? Emas, kemenyan, dan mur. Ayat 11. Mereka persembahkan itu. Itulah sahabat orang Majus. Mereka beri yang terbaik sebagai seorang sahabat. Tapi berbanding terbalik dengan Herodes. Ya, Herodes apa yang dipersembahkan? Terjadi bukan Natal yang penuh berkat, bukan Natal yang berkualitas, tapi Natal berdarah. Natal yang penuh dengan darah. Itu yang sahabat Herodes perbuat di Natal. Bukannya dia yang berkorban, tapi dia mengorbankan orang lain. Anak kecil. Apakah itu sahabat? Kalau seorang sahabat, dia harus berani rela berkorban. Haleluya. Itu baru sahabat. Haleluya. Di Natal ini siapa yang berdarah? Kau buat. Adakah yang berdarah? Adakah orang lain gara-gara dirimu orang lain jadi korban? Kalau masih ada orang lain yang jadi korban gara-gara dirimu, saya katakan perbaiki kualimu, supaya layak kita disebut menjadi apa? Sahabat Allah. Sahabat Allah. Kita kembali ke pokok kita. Yohanes 15 ayat yang ke-14. Seorang sahabat itu, sama-sama kita baca 2 ya. Kamu adalah jikalau. Jadi apa yang Tuhan sudah sampaikan, membenahi kita soal kualitas iman kita, kualitas pengharapan kita, kualitas kasih kita. Nah, sekarang udah sampai. Perbaiki katanya, perbaikilah. Haleluya. 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 Jarang memang ada tukang patri lagi. Tukang sodir nempel-nempel panci-panci yang bolong ya. Udah jarang sekarang. Masa dulu. Tapi ini bukan sodir kaleng-kaleng ini. Ini sodir yang tetap up to date. Yes. Tetap ada kapanpun dan bersedia untuk siapapun. Mau sebesar manapun kebocoran kualimu, mau bocor halus sampai bocor besar, bisa dipatri. Haleluya. Bisa dipatri. Haleluya. Jadi tidak ada alasan. Oh, tidak bisa lagi diperbaiki aku Pak Pendeta. Tidak bisa lagi aku berubah Pak Pendeta. Sigareton, kalau sigareton, dong aku mati namun. Dan naboi beon lokal siang. Siapa bilang nggak bisa? Begu pendek kan kau yang kongkol begu. Mau bocor halus, mau bocor kasar, Tuhan bisa. Amin. Asalkan apa? Ikutilah siapa? Ikutilah apa? Perintah Tuhan. Ikuti. Tuhan itu menjadi instruktur bagi kita. Ke kanan katanya, itulah kita ke kanan. Kiri katanya kiri. Lurus katanya lurus. Oh, berarti kita mengikuti perintah. Itu baru kawan. Kualitas sebagai seorang sahabat, dia pasti ikut apa kata kawannya. Haleluya. Dia pasti ikut itu. Tuhan kiranya memberkati kita sekalian. Yes. Besok diperpanjang. Kalau masih Sehat buat panjang umur. sama-sama kita datang kepada Tuhan. Malam hari ini perbaiki apa saudara? Kualitas. Perbaikilah kualitas.
Yang tiga ini. Jangan sampai bolong. Ya, iman harus ditunjukkan lewat perbuatan.